Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina wa din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, bahwa pada pagi hari ini kami semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa beri kesempatan untuk sama-sama sholat Idul di Masjid Al-Iman yang kita cintai. Salam serta salam kami haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kami anankan sapanya nanti di akhir zaman. Jamaah subuh yang kami hormati, bahwa pada pagi hari ini kita sama-sama sholat Idul di Masjid Al-Iman yang kita cintai ini. Pagi hari ini yang berlaku sebagai narasumber yang pertama adalah Bapak Haji Musnara dengan judul apa Pak Haji? Dengan judul Gempa Bumi, luar biasa dan kajian. Untuk sesi yang kedua akan disampaikan oleh Ustaz Ridho dengan judul Seni Interaksi Rasulullah SAW dengan para istrinya. Berarti kajian. Mari kita sama-sama simak bersama sambil memperpanjang itikaf kita sekaligus sholat Idul bersama. Untuk itu kami persilakan Bapak Haji Musnara untuk maju ke depan. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari namahu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan yang ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man nabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Sadaqallahu adzim. Bapak-bapak, komentator yang kami hormati, Bapak pengajar acara yang kami hormati, begitu juga pada para jemaah Al-Iman yang kami hormati, dan mungkin ada jemaah dari kesempatan ini. Mari kita akan mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
alhamdulillah masyaallah kita masih diberikan iman dan iman Islam. Sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan yaitu thalabul ilmi. Dan begitu juga tidak lupa semoga tercurahkan salam dan salawat pada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk ngomong di mimbar ini ya, yaitu disuruh supaya menyadarkan diri kita yaitu kiamat ya. Kiamat itu apa? Hari kiamat itu. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi kiamat ini ada dua ya. Yang dikatakan kiamat kecil dan kiamat besar. Yang kalau kiamat besar dikatakan ya kiamat kubro ya. Dan kiamat kecil ini kejadiannya yang terjadi pada setempat, yaitu di daerah tertentu gitu ya. Contohnya di Cianjur tuh kan. Cianjur itu kiamat juga. Dan karena kiamat kecil. Dia di tengah kota juga jadi kena pada jauh daripada gunung gitu kan. Itu belah tuh. Banyak rumah-rumah yang hancur. Nah, disitulah yang dikatakan kiamat kecil. Atau juga gunung-gunung seperti Gunung Semeru tuh. Itu yang kena musibahnya adalah yang setempat. Tapi goncangannya itu kadang-kadang sampai kemana lebih jauh juga kan. Gitu. Jadi kiamat ini yaitu masa musibah juga bagi setempat itu. Karena banyak yang meninggal juga. Kemudian Cianjur aja kalau nggak salah ya angka 300 sampai 400 mungkin ya yang meninggal itu. Apalagi yang di lainnya juga sebagai tsunami yang dulu tuh di Aceh sampai ribuan. Itu kiamat juga. Kiamat kecil ini merupakan musibah mengenai juga ke semua, baik yang iman bertakwa maupun yang beriman maupun yang kafir itu sama kena. Tapi di sini nilainya lain. Kalau kita yang beriman dan bertakwa ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ujiannya lulus, ya insya Allah. Kalau kita kan kalau sekolah, ujian terus lulus itu dikasih ijazah. Tapi kalau di sini mungkin kita diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan cara istiqomah kepada Allah. Kalau terjadi waktu kejadian itu kita ingat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Kita baca istighfar atau baca la ilaha illallah atau jangan kemana-mana itulah. Cari yang penting cari tempat yang aman aja. Tapi jangan seperti orang-orang yang mabok gitu kan, cuman tidak ada tujuannya. Nah, kemudian keduanya adalah yang beriman. Kalau beriman itu merupakan musibah teguran supaya kita itu kena. Kalau iman itu semata-mata iman itu kadang-kadang ada naik, ada turun, ada naik ya. Jadi nggak selamanya beriman gitu kan. Tapi karena turunnya ada gitu kan. Karena seperti lalai dalam sholat gitu kan. Nah, di situ teguran dari Allah. Dia teguran ini kita kalau lulus dalam teguran maka jadi ujian. Nah, ujian. Nah, seandainya kalau lulus ya yang orang kasih ujian ya tingkatannya jadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ketiganya yaitu bahwa orang kafir. Orang kafir itu ya nggak ada apa-apanya itu jadi ya ajab Allah aja. Nah,
Itulah. Dan kalau kiamat besar, yaitu kiamat besar ini, jadi bumi itu dihancur luluhkan, maupun nih alam semesta dan isinya itu dihancurkan oleh Allah, dihancurkan. Sebenarnya yaitu pada surat Fatihah Idza faqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, laisa iwaqa'atiha kadibah, terjadinya tidak dapat didustakan. Jadi kiamat besar itu kita harus percaya. Kiamat kecil yang sudah ada contohnya, dan nanti kiamat besarnya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surat Al-Hajj juga dikatakan, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oh, berarti kiamat ini ya semuanya akan hancur ya. Jadi setelah kemudian ada lagi dalam surat Al-Hajj juga yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghilangkan, yang menghidupkan pada yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Itulah. Jadi pada kiamat besar ini kita itu harus percaya, jangan santai-santai aja ya, harus santai aja. Malahan dalam apa yang saya katakan dalam judulnya itu, yaitu Allah mewati-watikan, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Itu Allah sudah mewati-watikan dari dulu itu. Kita hanya santai-santai aja kadang-kadang ya. Salah terdahulu bilang diam aja, nanti aja udah apa, udah dikomah juga udah, nanti aja macam-macam akhirnya. Itu hanya santai-santai. Jadi awalnya sebaiknya kita sholat berawal-awal lah. Ya ini peringatan ini. Dan kita lihat dalam kiamat ini, ciri-cirinya adalah pada hari kiamat kamu melihat goncangan itu adalah semua anak yang disusuinya dan gugur yang disusuinya ada lalai. Itu dia itu yang ibu-ibu yang lagi menyusui itu, dia lalai pada anak-anaknya tidak disusui. Dan begitu juga ibu-ibu yang berguguran lah, jadi berguguran. Dan yang lainnya, yang lain itu kadang-kadang kalau kita lihat itu seperti mabok-mabokan, tapi itu bukan mabok. Itu adalah suatu ajab daripada suatu ajab Allah, itu sangat pedas gitu kan. Itulah. Kemudian pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kalau itu apalagi itu, kalau kiamat besar manusia aja berterbangan ya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang ditabur-taburkan. Nah, ini berat juga ya. Dan dalam surat Al-Fatihah dikatakan innal jatil ardu wajah. Apabila bumi digoncangkan sedasar-dasarnya dan dalam surat yang lainnya dikatakan dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka habat basan, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Gunung-gunung aja udah jadi debu, bagaimana kita laksanakannya ini ya, berat juga kan.
Kalau dibayangkan kita minum udah cukup, kalau kita bagaimana kan udah berlayang-layang seperti apa gitu kan. Makanya kalau kita yang yang beriman dan bertakwa itu, kalau suatu kejadian ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kemana-mana tinggal dulu tujuan. Dan kita bacalah atau sholat atau berzikir atau mohon ampunan kepada Allah supaya diselamatkan. Malah kalau kita baca la ilaha illallah, kalau ketimpa biar mati, kita baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita jadi syahid mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan pada kita yang ingat kepadanya. Karena kiamat ini sudah pasti ya. Yang tadi sudah saya katakan itu, kiamat itu akan datang. Yaitu sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Tak setelah kiamat selesai. Di sini tidak ada doa. Orang yang ada di alam barzah itu nggak ada lagi minta doa itu. Karena semuanya udah mati. Siapa yang mau berdoa kan? Kita cuma yang mati. Kemudian dan Allah menghidupkan lagi di alam, semua orang yang mati itu dihidupkan oleh Allah. Nanti untuk diminta suatu pertanggungjawaban kepada yang atas hidupnya di dunia ini, apa ibadahnya bagaimana. Dan ada satu yang diharapkan oleh kita, yaitu kalau kita sudah sampai di padang mahsyar, hanya satu doa yang kali ini, yaitu syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering-sering baca sholawat, ingat kepada Allah, apa yang dicintai Allah, seperti orang anak-anak yatim, orang yang miskin, itu apa-apa aja yang dicintai Allah. Tapi Rasul Allah menganjurkan untuk bersolawat, mengajak kepada malaikat itu. Maka kita bersolawatlah, banyak solawat kepada Nabi. Insya Allah, mudah-mudahan aja kita ada syafaatnya dari Nabi kita. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangannya, setelah di pada masa itu hasilnya itu, di mana ada pun orang-orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka kita dihadirkan di tempat yang mulia. Ya itu yang dikatakan mulia, mungkin ini surga ya, yang mulia. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Itulah kalau kita mengingat dengan api itu, api di dunia aja udah panas, apalagi di sana ya. Nah, mari kita ajaklah, mari kita saya itu bukan menakut-nakutin kepada para jemaah, tapi yang kita terima untuk meningkatkan ibadah kita. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita betul-betul dengan daripada kita di sana tersisa, lebih baik sekarang lah sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya merupakan suatu himbauan untuk beribadah lebih giat lagi. Kira saya cukup sekian, dan saya mohon maaf atas kesalahannya bila mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali atas pencerahannya tentang gempa bumi atau kiamat kecil. Untuk mengingatkan kita semua cepat-cepatlah bertobat.